Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Pagi hari ini tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 13 April 2021 jam 6 lebih 20 menit kita akan mulai kajian perdana kita dari tafsir Al-Quran Karim Surat Az-Zukhruf li Fadilah Syekh Al-Amah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini insyaallah bi'inillah kita bahas selama bulan Ramadan ini tiap hari insyaallah bi'inillah. Nah, kemudian ya ini tafsir Quran Karim Surat Az-Zukhruf. Kita masuk ke halaman 7. Nah, Surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf itu surat keberapa, Mas? 3. Ayo, insyaallah. Allahumma barik. Arti Zukhruf itu apa? Ayo, perhiasan. Nah, di surat Zukhruf ini ada 89 ayat. Dan kita membaca sekarang tafsir di surat Az-Zukhruf. Ini pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendahuluannya sangat bagus sekali tentang usul tafsir, tentang bagian ilmu tafsir itu bagaimana. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, qala muallif rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna tafsir al-Qur'anil 'azim min ahammi wajibatil muslimin an ya'rifu ma'na kalamillahi subhanahu wa ta'ala li'anna al-kalama idza lam yufham ma'nahu lam yuntafa bihi walladhi yaqra'u wa la yafhamu bimanzilatil ummi alladhi la yaqra'u kama qala Allahu 'azza wa jalla wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya ay illa qira'atan fasammahumullahu ummiyin. Nah, di sini jelaskan tentang muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan penjelasan di awal, yaitu Syekh memulai dengan hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Rabb seluruh sekalian alam. Di mana alhamdu kita kemarin sudah membahas tentang di tafsir surat Al-Fatihah yang ditulis oleh beliau juga. Alhamdu itu artinya apa, Mas? Sana'ullahi bimahabbatin wa ta'zimin. Pujian kepada Allah Azza wa Jalla dengan disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, dan ini berbeda dengan al-madhu, sanjungan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Dan semoga salawat Allah Azza wa Jalla dan salam itu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Ali di sini adalah apa? Keluarganya. Wa ashabi, dan para sahabatnya. Di mana Ali di sini juga sudah kita jelaskan ada apa? Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ya. Kemudian wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Amma ba'du. Artinya amma ba'du kemarin apa Mas? Setelah penjelasan ini lalu, ba'da bayani hadza tsumma hakadha. Ini amma ba'du. Fa inna tafsir al-Qur'anil 'adim. Sesungguhnya tafsir Al-Qur'an al-'adim min ahammi wajibatil muslimin. Ini termasuk yang paling penting yang menjadi kewajiban kaum muslimin. An ya'rifu, hendaknya mereka mengetahui makna kalamillahi subhanahu wa ta'ala, makna dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-kalama, karena sesungguhnya ya firman Allah ta'ala, idza lam yufham ma'nahu lam yuntafa bihi. Karena al-kalam ini kalam ya, idza lam yufham, apabila tidak bisa difahami maknanya, lam yuntafa bihi, maka tidak bisa diambil faedahnya, tidak ada manfaatnya. Sebagaimana antum itu apa? Yes, no, yes, no. Ya, nggak ngerti bahasa Inggris, cuma yes no aja. Padahal jawabannya bukan yes no. Ya, tapi muntak mantuk itu, kayak ngerti-ngerti itu. Ya, itu bahasa Inggris Mas. Apalagi bahasa Arab yang dimana setiap saat kita sholat dengannya, kita berdoa dengannya, kita membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu di sini ini bukan ejaan dari Syekh, bukan, ya. Artinya maksudnya di sini Syekh tidak melecehkan, tapi Syekh menjelaskan orang yang membaca Al-Quran dengan tidak faham, maka dia pun tidak bisa mengambil faedah dari apa yang dibaca dari Al-Quran. Paham maksudnya di situ? Walladhi yaqra'u wa la yafhamu bimanzilatil ummiyyi alladhi la yaqra'u. Dan orang yang membaca namun dia tidak faham, maka kedudukannya sama dengan orang ummi yang dia tidak bisa membaca. Orang ummi tidak bisa membaca. Makanya Nabi SAW di awal itu apa? Ummi, ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf. Ummi di situ apa? Buta huruf. Jadi wa minhum ummiyuna, di antara mereka ada yang buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba, tidak mengetahui Alkitab, illa amaniyya, kecuali dongeng bohong belaka. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Ada pertanyaan, Ustaz, di Arab itu apakah semua orang bisa baca Al-Quran? Jawabannya adalah tidak semuanya bisa baca Al-Quran, Mas. Tidak semuanya bisa baca Al-Quran. Dalilnya yang pertama dan kedua, orang kafir di sana membaca Al-Quran pun nggak bisa, meskipun itu bahasa Arab. Yang kedua, orang Arab sendiri ketika mereka itu hanya orang Badui, tidak pernah belajar di sekolah membaca dan menulis, maka dia pun tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi ngomong bahasa Arab bisa, ngomong bisa. Itu ajib, subhanallah. Bahkan ada mbah-mbah di sana usia-usia 60-70 itu yang belajar di TPA. Kenapa? Mereka mengatakan, saya dari kecilnya tidak pernah bisa belajar seperti ini. Karena saat itu apa? Saya langsung bekerja di kebun. Saya langsung melakukan ini dan itu. Tidak ada waktu untuk belajar, Mas. Nah, sehingga di situ maksud dari ummi tidak bisa membaca dan menulis ini berlaku di Arab juga, Mas. Kemudian ai illa qira'atan, hanya membaca saja. Fasammahumullahu ummiyin, maka Allah menyebut mereka, menamakan mereka dengan ummiyin. Ya.
Apakah antum itu masuk partai Umi atau antum partai non Umi? Ya. Makanya ketika orang membaca alhamdulillah ngerti enggak itu yang dibaca? Allah musta'an. Itu seperti apa? Partai Umi. Wal Qur'anu yufassaru bil Qur'ani. Wal Qur'anu yufassaru bil Qur'an fa in lam yakun fa bi sunnati fa in lam yakun fa bi aqwali sahabati wala siyama al masyhur ya wala siyama al masyhuruna minhum bi ilmi tafsir fa in lam yakun fa bima qalahu kibaru tabi'in min ahli tafsir hadhihi al qa'idatu allati masya 'alaiha ahlus sunnah wal jamaah. Dijelaskan di sini Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Maksudnya ayat satu bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain. Fa in lam yakun bisunnati, kalau Al-Qur'an itu tidak bisa ditafsirkan dengan Al-Qur'an, maka ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis. Ini sebagaimana tercantum di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Fa in lam yakun fa bi aqwali sahabati, kalau tidak ada keterangannya dari hadis, maka dengan perkataan para sahabat. Ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Wala siyamal masyhuruna minhum bi ilmi tafsir, terutama yang masyhur di antara para sahabat dengan ilmu tafsir. Antum bisa catat di situ. Yang masyhur dalam ilmu tafsir dari para sahabat, yang pertama adalah Khulafaul Arba'ah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal tahun berapa? 13. Insyaallah, Allah barik. Umar 23. Utsman 25, Pak. Kemudian Ali 40. Hasan, Allah barik. Ya, itu Khulafaul Arba'. Tambah ya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini ada perbedaan, ada yang menyebutkan 19. Kemudian juga Zaid bin Thabit itu meninggal tahun 45 Hijriah. Termasuk yang menulis Mushaf Nabi SAW. Jadi Zaid bin Thabit termasuk katibnya penulis Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu meninggal tahun 50 Hijriah. Abu Musa Al-Asy'ari meninggal tahun 50 Hijriah. Kemudian juga Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Al-Awam Al-Asadi meninggal tahun 73 Hijriah. Nah, ini adalah yang masyhur di kalangan para sahabat dalam ilmu tafsir, dan sahabat-sahabat yang lainnya banyak lagi. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas berapa, Mas? 68. Ibnu Mas'ud 32. Hasan. Nah, ini petinggi-petinggi dari ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Nah, kita lanjutkan. Fa bima qalahu fa illam yakun fa bima qalahu kibaru tabi'in. Kalau para sahabat nggak ada keterangannya, maka diambil dari kibaru tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in min ahli tafsir. Pembesar ya. Pembesar tabi'in yang ahli tafsir. Itu termasuk Mujahid bin Jabr yang meninggal tahun 102 Hijriah. Jadi Mujahid ini termasuk ulama dari kalangan tabi'in, dari ahli tafsir. Kemudian juga termasuk di situ Ikrimah. Pokoknya yang belajar dengan Ibnu Abbas semuanya menjadi ulama semua. Mujahid itu juga mengambil dari Ibnu Abbas, meninggal tahun 102 Hijriah. Kemudian Ikrimah itu meninggal 107 Hijriah. Ikrimah maula Ibnu Abbas. Kemudian Atha bin Abi Rabbah, nanti antum tulis ya, kemudian antum sebarin. Atha bin Abi Rabbah itu meninggal 84 Hijriah. Atha bin Abi Rabbah meninggal tahun 84 Hijriah. Nah, tadi sudah Mujahid, Atha, Ikrimah. Ini termasuk pembesar-pembesar dari kalangan tabi'in. Dan di sini jelaskan hadhihi hiyal qa'idatul lati masya 'alaiha ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah kaidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
berjalan di atasnya. Paham? Ini adalah patokan dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam menafsirkan. Nah, yang antum fahami dari ini apa, Mas? Tahu nggak? Ini adalah bantahan buat orang-orang yang ahli tafsirnya siapa? Dengan hafalannya, dengan ucapannya. Tidak disebutkan. Ini dinukil dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ini dinukil dari tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir-tafsir yang lain. Nggak ada sebutannya seperti itu. Ini dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, tidak dijelaskan sama sekali nukilan-nukilan itu. Seolah-olah apa? Mengambil tafsirnya dari golongannya sendiri, kalangannya sendiri. Itu yang sering yang antum bisa fahami. Tidak ada nukilan di situ perkataan para ulama. Langsung gitu aja, seolah-olah mengalir, seolah-olah apa? Itu tafsir dari kalangannya sendiri. Nah, salah ya. Sedangkan kaidah dalam menafsirkan ini, Ahlussunnah wal Jamaah harus menafsirkan itu Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan perkataan sahabat ini mengatakan ini. Kemudian Al-Quran dengan perkataan tabi'in yang masyhur. Ini seperti itu. Amma tafsiru birra'yi. Nah, ini Mas. Sedangkan tafsir dengan logika, tafsir dengan apa? Logika. Faminhumul mukhti wa minhumul musib. Ada dari mereka itu yang salah, ada dari mereka yang benar. Walakin la yajuzu lil insan an yufassira al-Qur'ana bi ra'yihi. Namun tidak boleh bagi seorang itu menafsirkan Al-Qur'an dengan logikanya. Ingat di dalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam sarahnya tentang apa? Tentang usul tafsir, beliau menjelaskan tentang perbedaan antara tafsir dan tadabbur. Tadabbur Quran, tafsir Al-Quran. Tafsir itu artinya kita menjelaskan Al-Quran itu sesuai dengan nas, dengan dalil-dalil dari tadi yang sudah dijelaskan, itu dari Al-Quran, kemudian Al-Quran Sunnah, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, perkataan para tabi'in, baru bahasa. Sedangkan tadabur, mentadaburi Al-Quran itu bagaimana? Yaitu mengejawantahkan apa yang difahami itu dengan kondisi real, kondisi realita yang dialami oleh seorang. Dan arti tadabur Al-Quran di sini sifatnya apa? Luas. Dan itu tidak bisa dijadikan apa, Mas? Pendalilan secara mutlak, kecuali disertai dengan tafsir. Paham sampai sini? Tadabur. Kemudian bimakna an yuhawwilal Qur'ana ila ra'yihi fa inna man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Maknanya adalah, artinya makna dari tidak boleh seorang itu menafsir Al-Quran dengan logikanya, maknanya adalah ya dia mentakwilkan, merubah Al-Quran sesuai dengan pemikirannya, dengan logikanya. Paham sampai sini? Fa inna man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa ma'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berkata tentang Al-Quran, artinya tentang tafsir Al-Quran dengan logikanya saja, maka hendaknya menyiapkan kedudukannya kelak di api neraka. Itu sebagaimana kalau hadis dari Nabi SAW ada di muqaddimah Sahih Muslim. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya kelak di api neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau di sini itu hadis aja sudah seperti itu ancamannya. Berdusta atas Nabi SAW, mengatasnamakan hadis. Ya, apalagi ketika berdusta mengatasnamakan apa? Al-Quran, kalamullah, kalamnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian misalu dzalika, contoh yang demikian, contoh
menafsirkan Al-Quran dengan logika adalah alladzi yufassiruna qaulallahi azza wa jal bal yadahu mabsutatani. Nah, contoh yang dari ayat di sini di surat Al-Maidah ayat 64 Allah azza wa jal berfirman, jadi contoh orang yang menafsirkan Al-Quran dengan logika, ya, dengan logika, yaitu di surat Al-Maidah ayat 64, ya, itu orang-orang Yahudi mengatakan apa, Mas? Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, ya, ghulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi bal, tidak demikian. Yadahu, tangan Allah azza wajal, kedua tangan Allah azza wajal, mabsutatani, kedua tangan Allah terbuka, yunfiqu kaifa yasha, Allah azza wajal menafkahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, ini tambahan. Ini di surat Al-Maidah ayat 64. Bi annahuma an-ni'matu. Ada orang menafsirkan dengan logika bahwasanya kedua tangan Allah azza wajal itu adalah apa? Nikmat. Gimana orang itu bisa menafsirkan dua tangan Allah azza wajal? Ya, dua tangan Allah azza wajal yang sebutannya itu mabsutatani, ya. Ini dari ayat tadi di surat Al-Maidah ayat 64 disebutkan bahwasanya bal yadahu mabsutatani, ya, kedua tangan Allah itu terbuka. Artinya di situ tidak apa dijelaskan secara bahasa pun tidak masuk, kok bisa ditafsirkan dengan nikmat, ya. Fahaulai, mereka itu yang menafsirkan seperti itu, qalu fil qur'ani bi ra'ihim, mereka mengatakan tentang Al-Quran dengan logika mereka. Lianna hadal makna, karena makna ini ghairul muradi qut'an, ya, ini tidak yang dituju, cara pastinya tidak seperti itu. Wa kadzalika alladhi yaquluna, demikian juga orang-orang yang mengucapkan, yang mengatakan istawa alal ars, beristiwa di atas arsnya, tinggi di atas arsnya. Di surat Al-A'raf 54. Ini juga istawa alal ars, ini banyak sekali, ya, tentang orang yang menafsirkan seperti itu. Nah, ini ada 6 ayat yang menjelaskan tentang istawa alal arsh. Salah satunya adalah di surat Al-A'raf ayat 54. Ada juga di surat Yunus ayat 3, ya, yaitu tentang summa stawa alal arsh. Summa stawa alal arsh. Ini yang ayat 54 juga sama, summa stawa alal arsh. Kemudian Ar-Ra'd ayat 2. Itu juga Ar-Ra'd ayat 2, itu juga summa stawa alal arsh. Di surat Al-Furqan, Mas Furqan ayat 59, ya, summa stawa alal arsh. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 4, summa stawa alal arsh. Kemudian surat Al-Hadid ayat 4 juga, yaitu summa stawa alal arsh. Semuanya ini summa stawa alal arsh. Jadi ini yang istawa alal arsh, atau di sini summa stawa alal arsh, itu ada 6 ayat disebutkan dalam Al-Quran. Yani mereka mengatakan apa? Istaula alal arsh, menduduki, ya, menduduki di atas arsh.
Ini tidak benar. Istaula menduduki di atas ars, bersemayam di atas ars. Ini salah. Fa inna hada munkarun minal qaul. Ini adalah ya perkataan yang harus diingkari. Kenapa? Wa tafsirul ayati bihi minal qauli 'ala Allahi bila ilmin. Dan tafsir ayat ini dengan perkataan yang tidak ada ilmunya, berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Wa minal iftira'i 'ala Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk apa? Kedustaan yang dibuat-buat atas Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala. Kemudian halaman yang ke-8. Kemudian halaman 8. Haula'i naqulu innahum qalu fil Qur'ani bi ra'yihim ay hawwalul Qur'ana ila ra'yihim. Wa amma man fassara al-Qur'ana bi muqtadal haqa'iqi asy-syar'iyyati wal lughawiyyati idza lam takun haqiqatan syar'iyyatan fa innahum lam yakul fil Qur'ani bi ra'yihi. Mereka mengatakan, ya, haula'i, ya, tentang mereka kita katakan innahum qalu fil Qur'ani bi ra'yihim. Mereka itu sesungguhnya mereka itu mengatakan di dalam Al-Qur'an dengan logika mereka. Ai hawwalul Qur'ana ila ra'yihim. Mereka itu ya mengubah Al-Qur'an sesuai dengan pemikirannya. Ya, artinya apa? Memaknai Al-Qur'an sesuai dengan logika mereka. Cocokologi, Mas. Wa amma man fassara Qur'ana bi muqtadal haqa'iqi syar'iyyati wal lughawiyyati idza lam takun haqiqatan syar'iyyatan fa innahu lam yaqul fil Qur'ani bi ra'yihi. Dan barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan konsekuensi yang seharusnya ya secara hak-haknya yang sesuai dengan syariat dan juga bahasa Arab, maka secara hakikatnya itu secara hakikat syar'inya dia tidak akan mungkin berkata tentang Al-Qur'an dengan logikanya. Peti, Mas, takut, Mas. Dia ngomong apapun tentang Al-Qur'an, saya harus cari dalilnya, saya harus tahu tafsirnya. Bukan hanya sekedar apa? Mengutarakan apa yang difahami secara dohirnya dengan logikanya. Paham sampai di sini? Nah, waqad sabaqat hadhil qa'idatu awwala ma bada'na fi ilmi at-tafsiri faltakun marji'an lakum yufassarul Qur'anu awwalan bil Qur'ani thumma bi sunnati thumma aqwali sahabati thumma kibari tabi'ina alladhina i'tanau bit tafsiri ka Mujahid ibn Jabrin rahimahullah alladhi akhadha at-tafsira an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan telah berlalu tentang apa? Kaidah yang pertama kita mulai dalam hal ilmi tafsir. Ini maksudnya dalam kitabnya beliau Usul fit Tafsir. Faltakun marji'an lakum. Ini semoga menjadi apa? Hendaknya menjadi apa? Dasar bagi kalian. Yaitu ketika Al-Qur'an ditafsirkan pertama kali harus dengan apa? Bil Qur'an. Harus ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Kemudian apa? Dengan sunnah, dengan hadis Nabi SAW. Thumma aqwali sahabah. Kemudian dengan perkataan para sahabat. Kemudian dengan apa? Kibaru tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Alladzina i'tanau bit tafsiri, yang mereka itu mumpuni dalam hal tafsir. Paham sampai sini? Ka Mujahid bin Jabr, seperti Mujahid bin Jabr yang meninggal tahun 102 Hijriah yang sudah ana sebutkan. Alladzi akhadha at-tafsira an Ibni Abbasin, yang beliau itu mengambil ilmu tafsir dari Ibnu Abbas. Bagaimana tadi ana mengatakan ada Ikrimah, ada Mujahid, ya. Ada siapa? Siapa lagi, Mas? Atha bin Abi Rabbah. Meninggal tahun berapa, Mas? 84. Ahsan. Allahumma barik. Wa uqaddimu fi bidayati tafsiri surati Zukhruf bi muqaddimatin. Ya, bi muqaddimatin. Dan aku ya memberikan pendahuluan di dalam awal tafsir ini
surat Zukhruf ini dengan beberapa muqaddimah. Maksudnya apa? Maklumat muhimmah yang diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di awal kitab ini. Ya, dan ini menjelaskan apa, Mas? Menjelaskan juga tentang akidah. Ya. Yang pertama di sini. Al-Qur'anul Karimu ma'aqidatu ahli sunnati fihi. Al-Qur'anul Karim. Apa akidahnya ahli sunnah di dalam Al-Qur'an? Maksudnya Ahlu sunnah wal jamaah itu akan mengatakan Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran itu kalamullah. Jadi seperti itu. Paham ya di sini? Nah, jawabnya adalah aqidatu ahli sunnati wal jamaati, ya. Aqidah ahlu sunnah fil Qur'anil karimi annahu kalamullahi haqiqatan takallama bihi harfiyan wa arada ma'nahu hasba lughati al-arabiyyati kama qala Allah Ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya wa hadha al-Qur'anu yanzilu shay'an fa shay'an kama qala Ta'ala wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila ay shay'an fa shay'an hasbu ma yahtaju an-nasu ilaihi fi waqti nuzulihi. Nah, yang pertama ini jawabnya, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah itu apa, Mas? Keyakinan. Ya, akidah itu apa, Mas? Keyakinan. Dan akidah qad takunu khata' aw shawab. Akidah itu bisa benar dan bisa salah, bisa benar. Kemudian, ya, jawabnya di sini, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam Al-Quran Karim bahwa itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk ini karena mereka mengatakan apa, Mas? Apapun selain dari Al-Khaliq makhluk. Apapun selain dari Al-Khaliq maka dia makhluk. Ini seperti orang-orang apa? Filsafat. Kalau tidak ini, ya itu. Pilihannya cuma dua. Padahal di situ kalamnya Allah Azza wa Jalla itu adalah termasuk apa? Sifat Allah Azza wa Jalla. Di mana sifat dzatiyahnya Allah Azza wa Jalla itu melekat selama-lamanya bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kalamnya Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Azza wa Jalla berbicara, itu kalam, bukan makhluk. Jadi kalau perkataan dari Allah Azza wa Jalla itu melekat selama-lamanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu pun tidak bisa disebut makhluk. Karena itu adalah bagian dari zatnya Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Nah, inilah yang sering salah kaprah di situ. Maka itu adalah kalamullahi azza wa jal, bukan makhluk. Ini secara hakikatnya. Takallama bihi harfiyan. Allah azza wa jal itu berbicara huruf demi huruf tentang Al-Quran. Wa arada ma'nahu hasbal lughatil arabiyyah. Dan Allah menginginkan maknanya itu sesuai dengan kondisi bahasa Arab. Bahasa apa, Mas? Bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman, inna jalnahu, dan sesungguhnya kami menjadikan, ya, Quran itu Arabiyan, dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Jawa, ya. Wa hadzal Qur'anu yanzilu syai'an fa syai'an. Al-Qur'an diturunkan dengan bertahap. Sesuatu ada kondisi turun. Sesuatu ada kondisi turun, seperti itu, bertahap. Kama qala ta'ala, sebagaimana di Al-Isra ayat 106, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kalian membacanya perlahan-lahan kepada manusia. Agar engkau membacakannya perlahan kepada manusia, ya. Wa nazzalnahu tanzila,
Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Menurunkannya apa? Bagian demi bagian. Nah, syai'an fa syai'an. Bagian demi bagian. Kemudian syai'an fa syai'an. Bagian demi bagian. Hasbama yahtajun nasu ilahi. Sesuai dengan kebutuhan manusia kepadanya. Fi waqti nuzulihi, dalam waktu turunnya Al-Quran. Paham sampai sini? Nah, yang kedua, ini tentang apa mas tadi? Tentang yang berkaitan dengan muqaddimahnya. Annal Qur'an al-Karima nazala ala wajhaini. Al-Quran al-Karim turun menurut dua sudut pandang. Menurut apa mas? Dua sudut pandang. Nah, al-wajhul awal, sudut pandang yang pertama, malahu sababun, apa yang bagi ya, Al-Quran itu ada sebabnya, turun dengan ada sebab. Wasani adalah mala sababalahu, apa yang tidak ada sebabnya, turun gitu aja. Ayat ada yang ada sebabnya, dan ada ayat yang turun tanpa sebab mas. Paham sampai sini? Ya, makanya maksudnya adalah kayak misalnya anak itu sebabnya apa? Pernikahan dari kedua orang tuanya. Ya. Tapi kalau kemudian tanpa ada sebab, bisa nggak? Bisa. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kalau sekarang sudah nggak ada. Tapi dulu Nabi Isa, ya. Kemudian siapa? Bayinya ashabu apa? Bayi siapa mas? Yang apa? Dicontrok ke api. Kemudian bayinya apa? Juraij. Yang ketika Juraij itu ahli ibadah, kemudian dituduh berzina, kemudian ditanya bayinya itu, ya siapa bapakmu? Bapakku adalah penggembala, bukan Juraij. Paham sampai sini? Nah, ini juga ya, ini dijelaskan, ya, dijelaskan panjang lebar bahwasanya ketika Allah berkehendak ada bayi yang lahir tanpa sebab pernikahan. Ini kalau tadi yang berbicara, ya, bayi-bayi yang berbicara. Kalau Nabi Isa tanpa bapak, ya, tanpa bapak. Kalau yang tadi Anda sebutkan 3 bayi yang bisa ngomong, ya. Maksudnya di sini ayat yang diturunkan ada sebab, ada yang ayat diturunkan tanpa sebab. Fal awal, yang pertama, malahu sabab, ayat yang turun karena ada sebabnya. Ai bisababi haditsatin waqa'at fanazala fiha. Karena ada suatu kejadian, maka ayat itu turun. Ada suatu kejadian tertentu, maka ayat itu turun. Kejadian mas, ya, paham sampai sini? Ketika ada kejadian tertentu, maka ayat itu turun. Wa minad dhawabiti fi hada, dan termasuk dhawabit dalam hal ini. Dhawabit itu apa mas? Dhawabit, patokan di situ mas. Dhawabit itu apa? Patokan. Anna kulla ayatin fiha yas'alunaka fa innaha lisababin. Yas'alunaka an kada, hada sababun. Fa kullama ra'aita fil Qur'anil Karim ayatan musaddaratan bi kalimati yas'alunaka fa innaha nazalat lisababin qad la yudkaru fiha yas'alunaka hasbuma dzukira fi kutubit tafsiri. Paham sampai sini? Nah, wa minad dhawabit, termasuk dhawabit, dhabitnya di sini dalam ini
patokannya. Patokan yang mana nih? Patokan yang awal, yang Al-Quran diturunkan karena ada sebab kejadian tertentu. Patokannya apa, Mas? Ada lafaz-lafaz yang di situ merupakan patokan, yaitu apa? Setiap ayat yang di situ disebutkan yas'alunaka, ya, yas'alunaka, ayat-ayat yang ada lafadznya yas'alunaka, ini ada 13 ayat yas'alunaka, ya, yas'alunaka anil ahillah, kemudian yas'alunaka mada yunfiqun, yas'alunaka anis syahril haram, yas'alunaka, ya, anil khamri wal maisir, kemudian yas'alunaka anil yatama, ya, yas'alunaka anil mahidhi, yas'alunaka mada uhilla lahum, yas'alunaka anir ruh, di surat Al-Isra ayat 85, yas'alunaka anir ruh, wa yas'alunaka an dzil qarnain, tentang surat Al-Kahfi, tentang Dzul Qarnain, ya. Kemudian di surat Toha surat keberapa, Mas? Karena mau nanyain Mas Agung, ya Pak Buang langsung 20. Allahumma barik Pak Buang, Allahumma barik. Nah, kemudian jika di surat Toha ayat 105, wa yas'alunaka 'anil hibal, ya, bertanya tentang yas'alunaka 'anis sa'ah, ini surat An-Nazi'at. Yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya tentang gunung-gunung, Mas. Yas'alunaka 'anil jibal, faqul yang sifuha rabbi nasfa, ya, mereka bertanya tentangmu, tentang gunung-gunung, maka katakanlah, ya, yang sifuha rabbi nasfa, Rabbku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Ini semuanya tentang yas'alunaka, ini pasti ada sebabnya, Mas. Fa innaha li sababin, karena ini ada sebabnya. Ya, yas'alunaka an kada. Jadi ini ada, antum tulis di situ apa? 13 ayat, Mas. Ya, 13 ayat yang berkaitan dengan yas'alunaka. Hada sababun, dan ini ada sebab. Fakullama ra'aita fil Qur'anil Karim ayatan musaddaratan bi kalimatin yas'alunaka, setiap kali manakala engkau melihat di Al-Qur'an Karim ada ayat yang, ya, musaddaratan, ada lafadznya di situ dengan kata yas'alunaka, ya, yas'alunaka, ya, dia bertanya, ya, mereka bertanya kepadamu tentang ini, maka berkaitan dengan apa? Dengan adanya apa? Sebab turunnya kejadian ayat tersebut. Makanya ketika di misalnya di Toha ayat 105 ini dijelaskan tentang penjelasan kaitannya dengan apa? Wa yas'aluka ayyuhar rasul qaumuka anil masiril jibal, an masiril jibal yaumal qiyamah faqul lahum yaziluha rabbi an amakinaha wa yaj'aluha haba'an mumbassa. Ini di tafsir Ma'ani disebutkan di Toha ayat 105 dijelaskan tentang yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Ini dijelaskan yas'alunaka ayyuhar rasul an halil jibali yaumal qiyamati faqul lahum al jibal ya'talaha rabbi min usuliha wa yudriha fatakunu haba'an. Maksudnya mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang kondisi gunung-gunung pada hari kiamat. Maka katakanlah kepada mereka, gunung-gunung itu
itu akan dihempaskan, dihancurkan oleh Rabbku min usuliha, dari awalnya, dari asalnya, dan menjadikan itu seperti sehancur-hancurnya. Ya. Jadi ketika ada tulisan ayat yang sifatnya ada yas'alunaka, maka hasbu ma dzukira fi kutubit tafsir, ini sebagaimana yang disebutkan di kitab-kitab tafsir, ini ada sebabnya, sebab muayyan. Kenapa seperti itu? Karena ada pertanyaan, baru kemudian yas'alunaka, ya, mereka bertanya kepadamu tentang apa? Ya, ini makanya kejadiannya apa? Turunlah ayat tersebut. Ya, paham sampai sih? Tadi itu ada yas'alunaka, ini ada 13 afwan, 13. Ya, yas'alunaka anil ahillah, ya, berkaitan dengan di Al-Baqarah 189 tentang ahillah, hilal. Ya, mereka bertanya tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Jadi turunnya ayat ini ketika apa? Karena ada pertanyaan. Paham sampai sih? Ya. Kemudian juga yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka akan nafkahkan. Artinya kepada siapa mereka nafkahkan, itu kepada siapa. Kemudian yas'alunaka 'anil syahril haram, tentang mereka bertanya tentang apa? Bulan yang haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, bertanya tentang khamr dan maisir. Kemudian yas'alunaka 'anil yatama, tentang yatim. Kemudian ini tadi berkaitan dengan yatim. Dan juga yas'alunaka 'anil mahid. Ini tadi di Al-Baqarah tadi. Kemudian di Al-Baqarah 222, ya, 222. Yas'alunaka 'anil mahid. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang apa? Al-mahid, wanita yang haid. Ya. Tentang haid itu gimana? Apakah boleh digauli atau tidak? Maksudnya seperti itu. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan bagi mereka. Kemudian yas'alunaka 'anis sa'ah, ini juga disebutkan 2 kali. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Sa'ah, kiamat. Ini di surat Al-A'raf dan surat An-Nazi'at. Kemudian tadi di Thaha ayat 105, yas'alunaka 'anil jibal. Kemudian wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, bertanya kepadamu tentang dzil qarnain. Kemudian di surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, bertanya tentang ruh. Kemudian yas'alunaka 'anil anfal, bertanya tentang anfal. Al-anfal apa? Harta rampasan perang. Hasan. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjelaskan tentang ayat tersebut turun karena ada sebab pertanyaan. Ya. Kemudian wa idza nazalatil ayatu lisababin fahal takhtassu bidzalika sabab aw takunu 'amatan lahu wa lima yusyarikuhu fil illah. Apabila ayat itu turun dengan satu sebab, apakah ini berlakunya ayat tersebut khusus dengan sebab tersebut, atau ini bisa berlaku umum? Karena bisa ini yusarikuhu fil illah, ini bisa ada apa? Keseragaman atau kesamaan atau ya sinkronisasi adanya. Saya juga kejadiannya sama ya, kayak gitu ya. Dalam hal alasannya sama. Apakah ini bisa terjadi kemudian tetap khusus atau umum? Maksudnya seperti itu. Misalnya, kalau ana kejadiannya misalnya ini tentang manusia, Mas. Harga ngantuk, Mas Agung ngantuk. Apakah akan sama dengan misalnya Rian? Ya, tiga-tiganya ngantuk semuanya. Bisa. Ilahnya, alasannya sama, ngantuk misalnya. Ya, makan nasi tadi misalnya. Alasannya apa? Karena sahurnya makan nasi. Jadi kalau
Apakah kemudian kalau kondisinya misalnya, ana misalnya bertanya kepada Mas Agung, Mas, antum makan nasi? Iya. Terus sahurnya makan nasi? Iya. Akhirnya sekarang antum? Iya. Nah, apakah ini juga bersama ketika ana mengatakan pada Arga, enggak, tadi makan nasi, Yan makan nasi. Kenapa? Karena dua-duanya ngantuk. Apakah sama? Ini hanya berlaku untuk Mas Agung atau semuanya? Paham maksudnya di sini? Nah, ini untuk takribud dzihn aja. Maka disebutkan di sini dijelaskan al-jawabu, jawabnya takunu amatan lahu wa liman yusyarikuhu fil illati wa li hadza qala al ulama rahimahullah al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaidah Mas, kaidah dalam usul tafsir. Jawabnya adalah ini berlaku untuk umum. Hukum asalnya amatan lah. Ini berlaku untuk umum. Maksudnya, kalau ayat ini, satu ayat turun khusus satu kejadian. Apakah ini juga berlaku? Kejadiannya itu kan, itu di zaman Nabi SAW. Apakah ini juga berlaku di zamannya kita? Paham? Nah, maka ini jawab, ini umum. Sekiranya, ya, sama-sama ada korelasi, ya, alasan yang sama. Kayak tadi Anda mengatakan orang yang sahur pakai nasi ngantuk, ya, walaupun yang dikasih pertanyaan adalah Mas Agung aja, tapi siapapun yang makan nasi ngantuk itu juga akan tersentil cahaya. Ya, tenang Mas Agung ya, asah baper, Allah barik wa zadakumullah hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat semuanya. Nah, sehingga di sini para ulama menjelaskan, mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya di sini ungkapan itu berlakunya umum, ya, berlaku umum sesuai dengan lafadznya, bukan dikhususkan karena dengan sebab tertentu. Hah? Beda. Kias itu ilatnya sama Mas. Kias ini yang tadinya tidak ada hukumnya, kemudian dicari dengan kejadian yang ilatnya sama, kemudian dihukumi dengan yang sama. Itu kias. Sedangkan di sini al-ibratu bi umumil lafzi. Artinya, apakah ungkapan ini bisa dimaknai secara khusus atau tidak? Maka ibrahnya di sini, ya, ungkapan tersebut ini berlaku umum sesuai dengan lafadznya, bukan bergantung dengan pengkhususan sebab. Paham sampai sini? Ayat dikhususkan untuk misalnya kaum laki-laki. Apakah itu tidak berlaku untuk perempuan? Hadis Nabi SAW ditujukan untuk laki-laki. Apakah itu tidak berlaku untuk perempuan? Maka disebutkan di situ apa? Al-ibratu bi umul lafzi la bi khususis sabab. Karena sebab-sebab yang khusus itu tidak bisa menjadikan suatu itu dijadikan umum. Karena memang sudah sebabnya khusus. Tapi ungkapan-ungkapan itu diambil secara umumnya, bukan diarahkan pada pengkhususan. Ya, makanya contohnya di sini, antum biar paham. Contohnya, awal suratil mujadalah nazalat fi qissati rajul muayyan, fi qissati rajulin muayyanin Aus bin Samit. Fahal naqulu inna hadzal hukma khasun bihi aw naqulu innahu amun lahu wa liman yusyarikuhu fil makna. Pertama kali surat Mujadalah itu turun karena sebab kisahnya seorang tertentu, ya, kisati rajulin muayyanin, yaitu Aus bin Samit. Aus bin Samit. Apakah kita katakan bahwasanya hukum ini hanya khusus buat Aus bin Samit? Ya, au naqulu, atau kita katakan ini hukum, ya, di surat Al-Mujadalah ini berlaku umum dan bagi siapapun yang ada korelasinya sama dengan kejadiannya,
Aus bin Samit. Paham sampai sini? Nah. Al-jawabu tsani, jawaban yang kedua. Faqulu man dhahara min imra'atihi falahu hukmu dhihari Aus bin Samit radhiyallahu an. Wa hadhihi qa'idatun tufiduka fi isti'mal al-istidlal fil Qur'an al-Karim wa anna al-asla huwa al-umum. Coba antum lihat. Jawaban yang kedua adalah ya. Setiap man dhahara min imra'atihi. Dhihar itu apa, Mas? Aywa. Koyo suwe-suwe koyo ibuku toh. Maksudnya menyamakan ibu artinya apa? Tidak mau menjimai. Tidak mau menggauli. Karena apa? Anggapannya seperti ibunya sendiri. Paham? Itu ungkapan bahwasanya ungkapan seorang suami kepada istrinya seolah-olah istrinya itu sama dengan ibunya. Dan suami tadi tidak mau menggauli istrinya dengan sebab seperti itu. Nasallallahu alaihi. Jadi orang yang melakukan dhihar kepada istrinya, maka hukumnya sama dengan dhiharnya Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Wa hadhi qa'idatun, dan ini kaidah ini tufiduka fi istimalil istidlal fil Qur'anil Karim. Itu bisa memberikan manfaat kepadamu bagaimana cara mengambil pendalilan dari Al-Qur'an. Wa annal asla huwal umum, karena hukum asalnya adalah umum. Paham sampai sini? Hukum asalnya adalah umum. Nah, naktafi bihadil qudrah. Insyaallah biinillah kita akan lanjut lagi esok hari insyaallah tentang Al-Qur'anul Karim lahu khasa'isun katsiratun. Al-Qur'an itu punya kekhususan yang sangat banyak sekali. Insyaallah biinillah kita akan lanjutkan esok hari waktu yang sama jam 6 sampai setengah 8. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma shalli ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.